Oke, pada video ini kita akan membahas soal UTS 2022, mata kuliah logika dan himpunan. Diharapkan sebelum melihat pembahasan ini, Anda sudah membaca dan mempelajari materinya. Silakan lompat ke soal-soal yang perlu dibahas pada timestamp di bawah deskripsi video ini. Selamat belajar dan selamat menikmati. Soal nomor 1. Diketahui bahwa jika A dan B adalah himpunan, maka A min B sama dengan A iris B komplement ya. Misalkan P, Q, dan R adalah himpunan, buktikan bahwa P min R min Q min R sama dengan P min Q min R, tanpa menggunakan tabel keanggotaan. Catatan P ini adalah komplement dari P. Oke, jadi di soal ini kita dikasih tahu informasi yang awal itu ini ya. A min B sama dengan A iris B komplement. Terus kita harus buktiin bahwa nih, kesamaan ini. Nah, cara buktinya adalah kita harus buat P min R min Q min R, itu kita harus menggunakan ini, identitas dari himpunan, dan mengubahnya menjadi ini. Atau bisa juga dari sini, boleh bebas ya yang mana. Di sini kita bakal gunain yang dari kiri ke kanan ya. Jadi kita harus buat P min R menjadi yang di sebelah kiri kanannya. Nah, pertama kita bakal ubah dulu ini dengan sifat A dan B-nya. Jadi, karena A min B sama dengan A iris B komplement, kita bisa ubah ini menjadi P iris R komplement min Q min R. Terus kita pakai A dan B lagi, kita dapat P iris R komplement kurang Q iris R komplement, ya kan? Terus ini sama dengan lagi pakai sifat ini, jadi P iris R komplement iris nilai Q iris R komplement ini kita komplementin full kayak gini. Oke. Nah, sekarang kita bakal pakai sifat yang ini, De Morgan's Law ya. Jadi kalau misalnya ada komplement di atas, kita pecah kedua ini. Jadi pakai De Morgan, kita dapat ini jadi P iris R komplement dan iris Q komplement gabung R komplement gini ya. Nah, terus kita juga sekarang gunain ini ya, aturan komplement. Pakai aturan komplement. Berarti jadi P iris R komplement iris Q komplement iris R gini ya. Nah, lanjut kita bakal pakai sifat asosiatif ya untuk misahin kurung yang ini ke sini gitu. Jadi pakai asosiatif. Jadi P iris kurungnya kita pindah jadi R komplement iris maaf yang ini udah berubah jadi gabung ya. Q gabung R. Nah, terus kita bisa gunain yang distributif ya ke bagian yang ini. Kita pakai distributif yang bawah ya. Kita pakai distributif, sifat distributif, jadi sama dengan P iris R komplement iris Q komplement gabung R komplement iris R. Oke. Terus kita punya ini ya. Ini itu yang ini ya. Komplement. Berarti ini jadi himpunan kosong ya? Ya kan? Jadi sama dengan P iris
R komplement iris Q komplement gabung himpunan kosong. Nah, terus kita punya kalau misalnya ini tuh identitas ya. Ini gabung himpunan kosong. Itu identitas. Sehingga P iris R komplement iris Q komplement. Oke, pindah halaman dulu. Nah, lanjut. Di sini kita bisa lakuin komutatif ya. Komutatif supaya kita kan pengen Q-nya di tengah sini. Ini kan urutannya masih PRQ, kita butuhnya urutannya PQR. Kita buat komutatif. Ini sama dengan P iris Q komplement iris R komplement. Terus kita pakai asosiatif lagi. Asosiatif jadi iris P Q komplement iris R komplement. Nah, terus kita bakal menggunakan definisi yang awal yaitu A min B sama dengan A iris B komplement. Sehingga kita dapat P min Q iris R komplement. R komplement. Terus kita buat lagi A min B sama dengan A iris B komplement. Jadi ini sama dengan P min Q min R. Nah, kita dapat bentuk di ruas kanan sehingga sudah terbukti P min R min Q min R sama dengan P min Q min R. Oke, soal nomor 2, pada domain himpunan bilangan real, domain himpunan bilangan real, diberikan pernyataan ini, 1, 2, 3, 4, di mana X min 2 dikali Y kuadrat plus 1 sama dengan 0, terus yang beda cuma di bagian ini ya, kuantitasnya itu ada yang setiap-setiap dan ada yang terdapat. Tentukanlah nilai kebenaran dari setiap pernyataan di atas, dan berikan penjelasan atas jawaban Anda. Oke, kita mungkin bisa visualisasiin dulu domainnya ya. Domainnya itu kayak ini itu bilangan real, terus X dan Y itu ada di dalamnya. Nah, terus kita harus buktiin pernyataan X min 2, terus Y kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, kasus pertama adalah untuk yang setiap X dan setiap Y. Kita harus buktiin bahwa X min 2 Y kuadrat plus 1 sama dengan 0. Ya kan ya? Nah. Oke. Nah, kuantifikasi ini berarti menerjemahkan bahwa untuk setiap X di R ini dan setiap Y di R juga pasti akan memenuhi pernyataan ini. X min 2 Y kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, atau bisa diganti bahasa jadi untuk setiap pemilihan X yang sembarang dan Y yang sembarang, kita pilih X, Y sembarang, kita masukin ke sini pasti akan benar nilainya. Nah, secara intuisi kita pasti udah tahu itu salah ya. Karena untuk mau ini benar, berarti ini kan perkalian ya, berarti antara ini yang 0 atau yang ini yang 0 kan. Kalau misalnya dua-dua yang 0, otomatis pernyataannya salah kan. Nah, sehingga kita bisa dapat gambaran bahwa ini itu sebenarnya pernyataan yang salah. Buktinya adalah dengan intuisi ini. Nah, cara kita buktiin secara tertulis gimana? Kita akan gunakan counter example. Counter example itu adalah metode pembuktian yang membuktikan suatu pernyataan salah, gitu kan? Caranya dengan memberikan contoh aja. Karena ini adalah pernyataan kuantifikasi universal, kita tinggal kasih satu contoh di mana X dan Y ini tidak memenuhi, gitu kan? Nah, cara tahu dia tidak memenuhi gimana? Jadi kita tinggal pilih X yang buat ini nggak 0, ya kan? Terus Y yang buat ini nggak 0, gitu kan ya? Udah. Jadi kita buat misal X sama dengan
3 ya, 3 nggak buat dia 0 kan? Dan Y sama dengan 0 gitu ya misalnya. Maka X min 2 Y kuadrat plus 1 sama dengan 3 min 2 0 kuadrat plus 1. Ini berarti sama dengan 1 dikali 1 ya, sama dengan 1 dan tidak sama dengan 0. Ya kan? Maka untuk yang kasus pertama terbukti V ini untuk setiap X setiap Y, X min 2 Y kuadrat plus 1 sama dengan 0 adalah salah. Oke, untuk kasus kedua adalah untuk setiap X terdapat Y sehingga X min 2 Y kuadrat plus 1 sama dengan 0. Oke, jadi untuk yang kalimat ini berarti setiap kali kita memilih sembarang X bakal ada minimal 1 Y di mana pernyataan ini benar. Jadi kalau misalnya kita ambil sembarang X di sini ya, ini bakal tetap benar. Nah, intuisi kita kan bakal tahu kalau misalnya itu bakal selalu benar. Misalnya ini kita pilih sembarang, bakal tetap benar selama ininya 0 kan. Kalau ininya 0, mau ininya apapun, pasti bakal benar kan pernyataannya. Nah, tapi permasalahannya kan, apakah ini bisa 0? Y kuadrat plus 1 kan nggak bisa 0, dia pasti akan lebih besar dari 0, karena Y kuadrat itu positif ya, ditambah 1. Jadi nggak mungkin bisa 0. Maka intuisi kita juga bilang bahwa ini tuh salah nih kan pernyataannya. Nah, sehingga sekarang kita bisa buktiin menggunakan counter example gitu ya. Counter example lagi. Counter example. Kita ambil X-nya sama dengan yang nggak bikin 0 ya di sini, biar kita bisa buktiin gitu. Karena kalau misalnya ini kita ambil 2 kan 0 tetap benar ya pernyataannya. Misalnya kita ambil 3 deh. X-nya sama dengan 3. Kan? Sama dengan 3. Maka X min 2 Y kuadrat plus 1 sama dengan 3 min 2 Y kuadrat plus 1. Ini sama dengan Y kuadrat plus 1 dan lebih besar dari 0. Sehingga tidak terdapat Y yang memenuhi. Maka terbukti pernyataan ini sama dengan 0 adalah salah. Oke. Terus kita copy dulu ya. Lanjut ke bagian ketiga ya. Terus buktiin bahwa terdapat X di mana untuk setiap Y X min 2 Y kuadrat plus 1 sama dengan 0. Kan? Oke, berarti kalimat ini menyatakan bahwa nggak semua X, berarti minimal ada satu X di mana kita bebas milih apapun, pernyataan ini memenuhi kan. Nah, jadi kita harus perhatiin nilai X di sini, apakah ada X yang bisa bikin 0 di sini. Terus, karena kalau misalnya ini 0 kan, ini bebas mau apa aja, jawabannya tetap benar kan. Nah, kebetulan ada ya, nilainya itu 2 kan di sini. Nah, sehingga kita bisa pakai bukti namanya existence proof jadi ya. Karena kita ingin tahu keberadaan, kita tinggal buktiin dengan memakai existence proof. Ya, misalkan X sama dengan 2. Maka X min 2
Y kuadrat plus 1 sama dengan 2 min 2 Y kuadrat plus 1. Ini berarti sama dengan 0 dikali Y kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah kan? Sehingga terbukti bahwa ada X yang membuat untuk setiap Y bebas apapun terpenuhi X min 2 dan Y kuadrat plus 1 sama dengan 0 adalah benar. Karena kita cuma perlu nilai 1 doang, 1 X saja untuk membuat pernyataan ini benar. Lanjutnya yang keempat, itu terdapat X dan terdapat Y, di mana pernyataan ini benar. Nah ini kita langsung tahu aja ya, ini pasti benar ya. Karena kita cuma butuh satu pasang, berarti kayak gini kita cuma butuh satu pasang nilai X dan Y yang benar untuk membuktikan bahwa pernyataan ini benar. Ya udah kita tinggal milih aja lagi yang tadi lagi. Kita buat misalnya X sama dengan 2, terus Y-nya kita buat bebas aja apapun itu. Ya misalnya 0 gitu ya. Maka X min 2 Y kuadrat plus 1 sama dengan 2 min 2 0 kuadrat plus 1. Ini berarti sama dengan 0 dikali 1 sama dengan 0. Benar ya? Jadi terbukti. Maka existence proof ya nih, sama. Terbukti. Terdapat X, terdapat Y, di mana X min 2 Y kuadrat plus 1 sama dengan 0 gitu. Oke, soal nomor 3 diketahui kalimat sebagai berikut. Semua orang tidak dapat menyimpan rahasia. Nyatakan kalimat dengan menggunakan kuantifikasi dan logika proposisi. A ya, oke. Jadi kita misalkan dulu ya. X itu kita misalkan domainnya adalah X, di mana X adalah orang ya. X adalah orang. Terus kita buat suatu proposisi ya. Kita buat PX adalah X dapat menyimpan. Dapat menyimpan. Menyimpan rahasia. Oke, itu aja kita buat ya. Berarti untuk kita nyatakan dalam kuantifikasi dan logika, kita dapat untuk semua orang, berarti untuk setiap X, di mana X adalah orang, berlaku negasi dari PX. Yaitu, untuk setiap X tidak dapat menyimpan rahasia, gitu ya. Nah, gitu. Lalu yang B-nya, tentukan negasi dari jawaban A. Ini kan jawaban kita ya. Berarti kita harus cari negasi dari ini. Negasi PX. Oke, ini berarti kita sama dengan pakai ini ya. Pakai hukum De Morgan. Ini jadi negasi X negasi PX. Ini pakai De Morgan untuk kuantifikasi. Lalu kita buat sama dengan negasi terdapat X di mana PX seperti ya. Ini negasi ganda, komunikasi ganda. Sehingga didapat negasinya adalah EX PX. Gitu loh ya. Terdapat X gitu. Nah, terus yang C, buatlah kalimat biasa dari proposisi negasi pada jawaban B. Nah, berarti kan
ini kan berarti ada terdapat orang ya. Terdapat orang di mana orang itu dapat menyimpan rahasia. Berarti terdapat orang yang dapat menyimpan rahasia. Oke. Oke, soal nomor 4. Apakah pernyataan logika P, jika P maka Q dan R, dan jika P maka Q dan jika P maka R, ekivalen secara logika? Jelaskan jawaban Anda menggunakan tabel kebenaran. Oke, kita bakal buat tabel kebenaran. Terus di sini ada tiga macam pernyataan P, Q, dan R, sehingga kita bakal punya 8 baris ya, kemungkinan. Terus sini kita bakal buat Q dan R. Terus kita buat sini P maka Q. Terus sini kita buat P maka R. Terus di sini P maka Q dan R. Terus yang di sini P maka Q dan P maka R. Oke. Terus di sini kita buat dulu truth, false, true, false, true, false, true, false, true, false. Oke. Untuk Q dan R bakal bernilai benar hanya ketika Q dan R-nya true kan. Oke, kita cek dulu, kita perhatiin dulu ini. True berarti true. Terus ini ada false berarti jadi langsung false. Ada false. Ini true berarti benar. Ini false ya, karena ada false di sini. Terus yang ini, jika P maka Q nilainya benar kecuali ketika P-nya benar dan Q-nya salah gitu kan. Berarti untuk kondisi ini doang ya, T benar, P benar, Q salah. Berarti di sini dia nilainya salah. Dan untuk yang ini kan benar ya. Dan kalau dia P-nya salah langsung otomatis benar. Itu untuk yang syarat. Sama juga ini berarti ketika P-nya salah langsung benar ya di sini. Terus ketika P-nya benar, R-nya juga harus benar. Berarti P benar, R benar, ini benar. P benar, R salah, ini salah. P benar, R benar, ini benar. P benar, R salah, ini berarti salah. Oke, lanjut yang ini. Berarti Q dan R yang ini. Terus P yang ini ya. Pas P-nya benar, Q-nya juga harus benar gitu kan. Nah, di sini yang benar cuma di sini ya. Terus yang di sini salah semua nih. Terus yang ini karena P-nya udah pasti salah, langsung terus semua. Oke. Terus yang ini P dan Q dan P dan R ya. Terus nilainya bakal berarti ini dan ini kita dan berarti kalau dan harus truth dulunya ya, baru benar. Ini truth berarti truth. Truth false berarti false. False truth false. False. Terus ini truth semua ya, truth berarti yang sampai bawah truth semua. Nah, kita udah selesai bikin tabelnya. Nah, perhatikan bahwa dua kolom terakhir ini nilainya sama semua ya. Nih. Ya kan? Berarti ini menandakan bahwa mereka ekivalen. Ekivalen secara logika. Sehingga terbukti P maka Q dan R dan P maka Q dan P maka R ekivalen secara logika. Oke, untuk soal nomor 5, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah dan jelaskan jawaban Anda.
1 plus 2 sama dengan 4, jika dan hanya jika 2 plus 2 sama dengan 4. Oke, ini adalah pernyataan jika dan hanya jika ya. P, jika dan hanya jika Q gitu. Nah, untuk itu kita bisa lihat tabel kebenarannya bahwa untuk statement ini P, jika dan hanya jika Q ini benar itu hanya ketika kedua nilai sama ya. Nih kayak gini. Truth, false, false. False, truth, ini false. Terus false, false, ini truth. Jadi nilai dari ini bakal benar hanya ketika nilai P benar dan Q benar atau dua-duanya salah. Kalau misalnya salah satu doang yang benar, pernyataannya jadi salah. Oke, kita bisa cek langsung ini. Misalkan kita buat P itu 1 plus 2 sama dengan 4. Nah, kita tahu secara aritmatika mungkin 1 plus 2 sama dengan 3, tidak sama dengan 4. Maka nilai P adalah false ya, salah gitu ya. Terus lanjut, kita misalkan Q itu 2 plus 2 sama dengan 4. Nah, secara aritmatika memang 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Sehingga Q itu nilainya truth, itu kan. Pada kita dapat bahwa diperoleh 1 plus 2 sama dengan 4 adalah adalah false ya. False. Dan 2 plus 2 sama dengan 4 adalah true ya. Nah, kalau dari tabel kebenaran, kalau misalnya dia false dan true, berarti pernyataan ini adalah false ya. Maka pernyataan 1 plus 2 sama dengan 4 jika dan hanya jika 2 tambah 2 sama dengan 4 adalah salah. Dari sini nih. Kan kalau misalnya false sama true, jawabannya jadi false ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan video ini Anda semakin memahami materinya. Dan jangan lupa untuk belajar.